Kamu gak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, kemarin melanjutkan dari kelompok 5 ya, teman-teman. Untuk kelompok 5, anggotanya siapa aja? Mungkin bisa presentasi ya, dibagi. Dari Cantika, dipersilahkan, Can. Yuk, dari kelompok 5 siapa yang mau Mas, sharing? ada Eza, Kahar, Cantika, dan Anissa. Mungkin bisa disipin dulu kelompok 5 siapa yang akan maju. Mana yang mau share screen siapa? Vanessa, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. perwakilan dari kelompok 5, izin mempresentasikan hasil kelompok kami. Menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan pendekatan problem solving, etnoscience, kolaboratif, dan STEM, yaitu Science, Teknologi, Engineering, Arts, dan Mathematics. Sebagai sumber, yaitu literasi, memiliki sikap jujur, rasa ingin tahu, bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas, bekerja sama dalam kelompok belajar atau kolaboratif, berani mengerjakan tugas, bekerja sama dalam kelompok belajar, berani mengemukakan pendapat dalam diskusi, menjawab pertanyaan dengan baik, merancang kumparan dengan virtual lab yang disediakan, yaitu STEM, mempresentasikan dan mengomunikasikan hukum Faraday 1 dan 2 dalam perhitungan besaran yang berkaitan dengan sel elektrolisis, termasuk komunikasi
yang akan disediakan LKPD-nya, menganalisis implementasi hukum Faraday 1 dan 2 pada kehidupan lokal atau tradisional Indonesia yang masuk ke dalam etnosains, serta berkreasi dalam menyajikan hasil diskusi atau kreatif. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis atau critical thinking dalam pemecahan masalah peserta didik, yaitu problem solving. Baik, di sini saya izin untuk menyampaikan mengenai langkah-langkah pembelajarannya, yang mana pada pembelajaran kali ini akan dilakukan selama 2 jam pelajaran, yaitu 2 kali 45 menit. Baik, di sini yaitu terdapat yang pertama ada kegiatan yang pertama itu orientasi. Untuk yang pertama, guru akan membuka pertemuan dengan mengucapkan salam dan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, guru akan menciptakan suasana kelas yang religius dengan mengajak peserta didik berdoa untuk memulai pembelajaran. Yang ketiga, guru melakukan presensi atau kehadiran peserta didik. Dan yang terakhir yaitu guru mempersiapkan psikis dan fisik peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Nah, untuk orientasi ini dilaksanakan selama 5 menit. Kemudian untuk selanjutnya itu ada apersepsi, di mana guru akan mengajukan pertanyaan terkait dengan pembelajaran yang dilakukan pada pertemuan sebelumnya tentang sel elektrolisis. Nah, untuk apersepsi ini akan dilaksanakan selama 2 menit. Kemudian yang selanjutnya itu ada motivasi. Guru di sini akan memberikan gambaran tentang manfaat yang didapatkan setelah mempelajari materi hukum Faraday 1 dan 2, yaitu mengenai perhitungan kuantitatif sel elektrolisis melalui contoh penerapan dalam kehidupan nyata. Nah, yang kedua, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian yang ketiga, guru di sini akan menyampaikan cakupan materi secara garis besar dengan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dilakukan peserta didik dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, guru itu akan memberikan pretest sebelum memasuki penjelasan materi. Misalnya melalui aplikasi Jamboard, ataupun Kahoot, ataupun menggunakan TV. Dilanjutkan dengan kegiatan yang selanjutnya, yaitu pada kegiatan inti. Pada kegiatan inti itu terdapat beberapa bagian. Untuk fase pertama, yaitu fase stimulus. Di sini, yang pertama peserta didik akan mengamati video eksperimen tentang proses penyepuhan logam, tembaga, atau copper electroplating. Yang kedua, peserta didik mengamati video eksperimen tentang proses penyepuhan logam, tembaga, atau gold electroplating. Kemudian yang ketiga, guru akan memberikan pertanyaan mengenai proses electroplating. Yang mana pertanyaannya itu bisa berupa sebagai berikut, bagaimana logam bisa melapisi benda agar tampilan benda menjadi lebih bagus. Dan yang terakhir yaitu peserta didik akan diperlihatkan tampilan benda logam sebelum dan sesudah disepuh agar dapat melihat perbedaannya. Nah, lanjut ke fase kedua, yaitu ada bagian mengidentifikasi masalah. Nah, yang pertama di sini peserta didik akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan mengenai video eksperimen tentang proses penyepuhan logam. Yang kedua, peserta didik akan dibimbing untuk mendapatkan pertanyaan permasalahan pembelajaran. Nah, contoh pertanyaannya itu seperti berikut. Yang pertama, bagaimana perbedaan kondisi tembaga dan emas sebelum dan sesudah proses electroplating? Yang kedua, bagaimana pengaruh arus listrik terhadap ketebalan lapisan electroplating, tembaga, dan emas? Dan yang terakhir, mengapa benda yang melalui electroplating mengalami perubahan warna? Nah, untuk fase yang ketiga yaitu ada mengumpulkan informasi ataupun data yang relevan.
Di sini yang pertama, peserta didik akan dibagi menjadi 6 kelompok dengan masing-masing anggota kelompoknya itu maksimal beranggotakan 6 orang. Yang kedua, guru akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik untuk mengidentifikasi masalah dalam data pengamatan. Yang ketiga, peserta didik melalui bimbingan guru itu nantinya akan melakukan kegiatan sesuai instruksi yang ada di dalam LKPD tersebut. Yang keempat, di sini nantinya peserta didik secara berkelompok akan melakukan eksperimen melalui virtual lab. Nah, yang terakhir di sini nantinya peserta didik itu akan melengkapi LKPD berdasarkan hasil eksperimen menggunakan virtual lab tadi. Masuk ke bagian fase selanjutnya yaitu ada fase 4 yang mana bagiannya yaitu mengolah data. Di sini yang pertama, peserta didik nantinya akan mendiskusikan konsep dan proses electroplating. Yang kedua, peserta didik akan mendiskusikan besaran-besaran yang mempengaruhi proses electroplating. Dan yang ketiga, yaitu peserta didik mendiskusikan penerapan proses electroplating pada tembaga dan emas. Kemudian pada fase kelima, yaitu bagian memverifikasi. Di sini, pertama-tama, peserta didik itu akan mendiskusikan pertanyaan dalam LKPD dan melakukan verifikasi dengan data dari berbagai sumber. Yang kedua, peserta didik akan membandingkan hasil diskusi antar kelompok dalam proses pembelajaran melalui presentasi. Dan untuk fase yang terakhir yaitu fase 6, yaitu ada bagian menyimpulkan, yang mana peserta didik akan diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum dipahami tentang hukum Faraday. Dan yang kedua, guru akan memberikan kesimpulan terhadap materi hukum Faraday. Baik, mungkin sekian mengenai kegiatan ini. Untuk selanjutnya itu ada pada bagian penutup yang akan dilanjutkan oleh Pak Kahar. Pada Kahar, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian pada bagian penutup yaitu ada evaluasi dan refleksi dan alokasi waktu 7 menit. Jadi yang pertama tuh guru memberikan penguatan terhadap materi mengenai hukum Faraday. Dan peserta didik bersama dengan guru itu akan melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan dengan membuat rangkuman yang berisikan poin-poin penting dari pembelajaran yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, guru mengonfirmasi kepada peserta didik bahwa telah memahami materi hukum Faraday dan khusus proses berlangsungnya electroplating. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan berikutnya dengan alokasi 2 menit. Jadi guru menyampaikan mengenai rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan pada pertemuan berikutnya. Dan yang terakhir itu ada penutup dengan alokasi waktu 1 menit, yaitu guru menutup pembelajaran dan diakhiri dengan berdoa bersama peserta didik. Dan kemudian ada skenario pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Eiza. Kepada Eiza. Baik, saya akan mempraktikkan pembelajaran dari skenario yang telah dibuat dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Yang Bu. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan kesehatan kepada kita hari ini untuk melakukan pembelajaran. Sebelum melaksanakan pembelajaran hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa agar diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menimba ilmu. Silahkan ketua kelasnya mungkin bisa memimpin doa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya siapa? Baik, Bu. Saya, Bu.
Baik, mari teman-teman sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan kemudahan dalam memperoleh ilmu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah memimpin berdoa. Sebelumnya, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Adakah yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, Bu. Hadir. Hadir semua ya. Permisi Bu Haryani. Saya Khairunisa Azhara hadir, namun saya mengizinkan ini memberitahu Paula untuk karena tidak mengikuti kegiatan pembelajaran karena dia sedang mengecek CCTV karena laptopnya hilang, Ibu. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan kembali ya. Alhamdulillah kalau semuanya sehat, semoga selalu diberikan nikmat kesehatan. Semangatnya masih ada kan untuk belajar kimia siang hari ini? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang sel elektrolisis. Masih ingat apa itu sel elektrolisis? Coba yang masih ingat bisa raise hand ya. Saya, Bu. Ya, silahkan Rena. Ya, Bu. Sel elektrolisis merupakan sel yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi kimia, Bu. Iya, betul sekali ya. Bahwa sel elektrolisis itu berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi kimia dan reaksi yang berlangsung dengan reaksi redox. Baik, mohon maaf saya terkendala jaringan. Hari ini kita akan mempelajari hukum Faraday 1 dan 2. Kalian mungkin bertanya-tanya, apa sih manfaat hukum Faraday dalam kehidupan nyata? Mari kita bahas penerapan hukum Faraday dalam kehidupan nyata. Siapa di sini yang pernah mendengar tentang proses penyepuhan logam atau electroplating? Saya pernah mendengarnya, Bu. Bagus. Jadi salah satu manfaat dari hukum Faraday yaitu untuk memahami prinsip dari proses electroplating. Nah, ini ada contoh visualisasinya ya. Bagaimana arus listrik dapat digunakan sebagai pelapis logam pada suatu benda. Contoh benda, mungkin dari anak-anak bisa menyebutkan contoh benda apa sih yang dapat dilapisi logam? Ada kunci, perhiasan, terus apa ya, Bu? Dan lain-lain. Tadi share screen-nya mati. Ada suku cadang mesin, ada peralatan makan, helm astronot. Itu, Bu, ada 4. Ya, betul sekali 5. jawabannya ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mempelajari dan memahami hukum Faraday 1 dan 2. Dari memahami hukum Faraday dapat digunakan dalam apa saja? Ada yang tahu?
untuk menghitung banyaknya endapan logam yang dihasilkan, Bu? Iya, betul ya. Itu salah satu manfaatnya dalam mempelajari hukum Faraday. Manfaat lebih luasnya yaitu agar mampu mengaplikasikan perhitungan kuantitatif dari sel elektrolisis dalam kehidupan nyata. Dengan begitu, kalian akan dapat mengembangkan pemahaman dan keterampilan yang kreatif dalam penerapan hukum Faraday. Baik, Oke, Bu. pembelajaran kita hari ini akan dimulai dengan mengamati video eksperimen tentang proses penyepuhan logam tembaga. Kemudian dilanjutkan diskusi kelompok tentang proses penyepuhan logam tembaga yang didukung dengan virtual lab. Kemudian dilakukan presentasi hasil diskusi oleh masing-masing kelompok. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baik, selanjutnya akan dilakukan pembagian kelompok, namun sebelum itu kalian harus melaksanakan pretest terlebih dahulu agar Ibu dapat melihat sejauh mana pemahaman kalian sebelum menyimak video dan berdiskusi. Baik, Bu. Terima kasih. Silahkan kalian bisa melakukan pretest melalui Jamboard. Linknya dapat diakses ya, sesuai dengan yang Ibu lampirkan, atau dapat menyekan QR kode berikut. Baik, Bu. Pengerjaannya berapa lama ya, Bu? Untuk pengerjaannya selama 2 menit saja. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Oke, sudah selesai ya. Pembelajaran kita hari ini akan dimulai dengan mengamati video eksperimen tentang proses penyepuhan logam tembaga melalui YouTube. Silakan anak-anak bisa mengakses melalui link yang tersedia ya. Kemudian jika sudah, silahkan dilanjut dengan mengamati video eksperimen tentang proses penyepuhan logam tembaga. Baik, setelah menyimak video eksperimen tentang proses penyepuhan logam tembaga, Ibu ada pertanyaan, mengapa dan bagaimana bisa logam melapisi benda dan mengubah tampilan benda tersebut menjadi lebih bagus? Coba yang ingin menjawab, boleh raise hand ya. Ya, silahkan Afifah.
Ya Bu, dari video tadi saya lihat bahwa dari cincin yang berwarna silver atau abu-abu itu menjadi berwarna emas Bu. Ya, betul ya, saat emas disepuh, ada perubahan warna sebelum dan sesudah disepuh. Dari cincin yang berwarna silver atau abu-abu menjadi berwarna emas. Pada proses electroplating, cincin dari berwarna abu-abu dapat menjadi emas dan mengkilap ya. Bisa dilihat seperti ini perubahannya antara sebelum dan sesudah proses electroplating. Dari kedua proses penyepuhan logam, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Saya izin bertanya, Bu, terkait pertanyaan bagaimana bisa logam melapisi benda dan mengubah tampilan benda. Itu ada kaitannya tentang jenis logamnya atau bagaimana ya, Bu? Pertanyaannya bagus ya, Rena. Namun, kalian harus mendiskusikannya terlebih dahulu apa saja yang mempengaruhi perubahan warna logam setelah proses electroplating. Ibu beri contoh salah satunya yaitu ketebalan lapisan logam. Kalian jelaskan lebih lanjut mengapa dan bagaimana bisa, serta analisis faktor lainnya. Oke, kalau begitu sudah cukup menjawab ya. Untuk pembagian kelompok, masing-masing kelompok beranggotakan 5-6 orang agar dapat terbentuk 6 kelompok. Sesuai dengan nomor absen di mana 2 kelompok terakhir beranggotakan 6 orang. Silahkan anak-anak bisa berkumpul dengan masing-masing anggota kelompoknya dan mulai membaca lembar kerja terlebih dahulu yang dapat diakses melalui link berikut. Semuanya sudah berkumpul ya dengan masing-masing anggota kelompoknya. Ya, Bu. Silakan kalian bisa mengakses virtual lab untuk melakukan percobaan electroplating yang dapat diakses melalui link berikut. Sebelum percobaan dimulai, adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Silahkan, Cantika. Baik, Ibu. Ini dari kami kan belum pernah mengoperasikan virtual lab, ya, Bu. Nah, itu apakah ada tutorial menggunakan virtual lab tersebut, Ibu? Ya, jika kalian mengalami kesulitan dalam mengoperasikan virtual lab, dapat melakukan demonstrasi terlebih dahulu dengan memilih opsi demonstrasi dalam virtual lab ya. Ibu, terima kasih. Baik, sudah cukup jelas ya anak-anak cara penggunaan virtual lab.
dilakukan uji coba terlebih dahulu dengan bagian demonstrasi. Selama kurang lebih 20 menit ke depan, kalian dapat melakukan percobaan menggunakan virtual lab dan mengumpulkan referensi dari berbagai sumber sebagai modal dalam mengerjakan lembar kerja. Apakah dapat dipahami, anak-anak? Baik, Bu, dapat dipahami. Silahkan dapat dimulai ya dari sekarang. Bagaimana dari keenam kelompok? Apakah sudah selesai melakukan percobaannya? Belum, Bu. Bagian ada yang belum dan ada yang sudah ya. Bagi yang sudah, silahkan bisa mengisi lembar kerja yang sudah Ibu sediakan. Terdapat pertanyaan mengenai konsep dari proses electroplating, besaran-besarannya mempengaruhi proses electroplating dan penerapan proses electroplating pada tembaga dan emas. Baik, karena waktunya sudah habis, bagaimana dari keenam kelompok apakah sudah selesai mendiskusikan hasil percobaannya dan melengkapi lembar kerjanya? Sudah, Bu. Oke, karena semua kelompok sudah selesai, kita lakukan presentasi hasil diskusi dari setiap kelompoknya. Jika dimulai dari kelompok 1, apakah kelompok 1 sudah siap?
Ya, halo Mbak. Ini sedang apa Mbak? Masih apa Mbak? Izin masuk. Nunggu apa? Ini baru mau up tadi Bu, share screen-nya sinyalnya jelek, jadi ini mau dicoba lagi seperti itu. Iya, oke. Baik, kami lanjutkan. Mohon maaf karena tadi terkendala jaringan. Jadi, hukum Faraday adalah suatu prinsip dalam ilmu kimia dan elektrokimia yang memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada proses penyepuhan logam. Dari hasil diskusi, hal penting apa saja yang berkaitan dengan hukum Faraday? Ada yang bisa menjawab? Manfaat hukum Faraday dalam proses penyapuan logam, Bu. Bagus, betul sekali ya. Apalagi mungkin dari yang lain punya pendapat lain? Kita jadi tahu proses electroplating atau penyapuan logam, Bu. Iya, betul sekali ya, proses electroplating yang sudah kalian lakukan secara virtual. Jadi sudah paham ya anak-anak tentang konsep hukum Faraday dan manfaatnya di kehidupan nyata? Sudah, Bu. Oke, Ibu harap dengan kalian melakukan percobaan dan diskusi hari ini dapat menambah pemahaman dan juga keterampilan kalian tentang hukum Faraday. Amin. Pertemuan berikutnya hari Senin kita akan melanjutkan materi tentang kelimpahan unsur golongan utama. Unsur golongan utama terdiri dari apa saja? Ada yang tahu? Gas mulia, Bu. Betul sekali ya. Masih ada lagi unsur golongan apa? Alkali dan alkali tanah, Bu. Benar sekali ya, Haira. Ada yang bisa menyebutkan lagi? Radioaktif, Bu. Kurang tepat. Satu lagi yaitu unsur golongan halogen. Ingatkan sekarang, jadi sebelum kita belajar di kelas, kalian diwajibkan membaca materi terlebih dahulu agar diskusi di kelas dapat berjalan dengan lancar dan kalian semua dapat memahaminya. Baik, Bu. Hari ini mungkin cukup sampai di sini ya, karena waktunya sudah habis. Dan apabila masih ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui forum grup WA untuk berdiskusi. Baik, Bu. Sebelum pembelajaran kita tutup, silahkan ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
Berdoa tidak pernah cukup. Terima kasih, Ibu. Cukupkan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat sore semuanya. Selamat menjalani aktivitas selanjutnya. Terima kasih Ya. kembali, Bu. Ya. Oh ya, Mbak, sebelum lupa nanti tolong yang tidak masuk ya, Mbak. Ibu dikirimi di Japri yang tidak masuk siapa. Kemudian kalau menurut Bu Nur Hayati kok kali ini pendekatan STEM apa ya? STEM, STEAM, kemudian pemecahan masalah. Tadi yang disampaikan apa, Mbak? Halo? Suara Bu Haryani kedengaran atau tidak? Dengar, Bu. Terdengar, Ya. Bu. Kalau menurut Bu Nur Hayati, materinya itu pendekatan STEM, STEAM, kemudian pemecahan masalah. Betulkah seperti itu? Atau tadi apa yang disampaikan? Halo? Halo, Bu. Tadi Oke. pendekatannya pendekatan STEM saja, Bu. Oh, enggak apa-apa. STEM saja. Berarti itu masih pendekatan ya. Berarti bagaimana itu tadi sistem itu kemudian diwujudkan di modul ajar gitu atau RPP gitu ya, Mbak? Ya, ya. Sistemnya tadi diwujudkan, dibuktikan ada di RPP begitu? Ya. Oke, Bu, di langkah pembelajarannya. Coba di langkah pembelajarannya yang mana? Mau di kegiatan intinya seperti apa? Iya, ini memang saudara kan belum dapat RPP ya, tapi enggak apa-apa. Ya, terus urutannya apa? Stimulus gitu. Terus, coba. Kok ini kayak DL ya, Mbak? Emang DL? Ya, enggak. Yang Bu Haryani tanyakan ini discovery learning tadi, fase-fasenya ini. Ya, ini fase discovery learning ya. Bukan PBL juga, tapi berarti STEM-nya itu masuk di DL gitu atau bagaimana, Mbak? Enggak apa-apa, boleh aja. Boleh bebas kok. Gimana? Nah, tadi kalau dilihat dari yang nomor satu tadi kan stimulus. Stimulus itu kan masuknya yang di DL ya. Jadi bagaimana kita membuat stimulus agar di fase 2 itu siswa bertanya. Gitu kan? Berarti ini DL ya, Mbak. Nah, itu mengidentifikasi masalah kan nanti siswa akan bertanya kan, bagaimana pengaruh arus listrik terhadap ketebalan, mengapa benda yang melalui elektroplating. Jadi ini judulnya elektrolisis atau apa, Mbak? Apa tapi itu elektrolisisnya sudah nih? Hukum Faraday, Ibu. Oh, iya. Berarti ini sesudah elektrolisis ya. Bu Haryani tanya aja kok enggak apa-apa. Berarti Nggih, Bu. oke. Jadi kalau dilihat dari sini itu jenengan membuatnya DL tapi terintegrasi STEM begitu? Atau bagaimana? Niatnya, niatnya STEM saja. Kalau dilihat dari fase-fasenya ini bukan untuk fase STEM. Memang STEM itu kan masih pendekatan ya. Jadi belum ada kalau DL, PBL, PJBL itu kan model itu seperangkat. Jadi termasuk di dalamnya ada langkah-langkahnya. Gitu kan? Ya, berarti ini STEM-nya terintegrasi ya. Berarti judulnya ini DL terintegrasi STEM gitu? Atau bagaimana? Iya, Ibu, untuk modelnya itu discovery learning, Ibu. Iya, Dan discovery learning. STEM-nya DL itu itu salah discovery satu learning. pendekatan yang digunakan. Jadi Mbak, Iya, dari Ibu. tadi Ibu bilang DL itu maksudnya discovery learning. Ibu sudah tahu kalau singkatannya DL itu discovery learning, ya. Makanya Ibu tanya, tapi Mbak ini nanti Ibu tadi saya makanya discovery learning. Iya, discovery learning itu DL, bukannya Ibu enggak tahu. Karena begitu Ibu lihat fase-fasenya, ini fase DL, maaf ya. Kalau ngomongnya DL karena
tak singkat, maaf lahir batin iki Ibu sing salah. Bu Harian iki ngawur kok DL. Harusnya ngomongnya kan discovery learning ngono jan ra genah Bu Harian iki. Itu ya, maaf ya. Mbak Santika, maaf nek Ibu salah, salah terus. Nah, kemudian juga lihat mengumpulkan data itu juga seperti itu. Tetapi ini di langkah-langkah ini stemnya mana, Mbak? Di fase 1, fase 2, fase 3 ini kok Ibu nggak lihat stemnya ya? Stem apa stem? Lah, enggak apa-apa. Gula? Untuk STEM-nya itu kayak penggunaan virtual lab itu masuk teknologi Ibu. Ya nggak hanya virtual lab-nya, mestinya di setiap langkah, Mbak. Mestinya ada di setiap langkah itu ada stemnya. Ya, berarti ini ya tidak hanya pada virtual lab saja. Ya, malah nggak, jadi kan malah di situ hanya ditulis virtual lab, malah nggak kelihatan toh stemnya, tapi nggak apa-apa. Yang jelas ini berarti ini fokus besarnya itu DL, terintegrasi STEM, tapi STEM-nya juga belum kelihatan banget gitu. Kan mulai sebetulnya mulai tahap stimulus, stimulus itu kan em, merangsang. Jadi saudara membuat pertanyaan yang sedemikian rupa, merangsang sedemikian rupa sehingga nanti di fase 2 siswa akan bertanya. Kadang-kadang dibalik, tidak apa-apa membuat pertanyaannya dulu di fase 2, nanti kira-kira siswa diarahkan akan bertanya seperti ini. Oleh karena itu, di fase satunya stimulusnya harus seperti ini supaya siswa bertanya kan gitu. Itu bedanya dengan PBL. Kalau PBL itu di fase satunya kan kita memberikan masalah yang open-ended, structure, kontekstual, tetapi di fase 2 kita yang memberikan pertanyaan, itu bedanya DL dan PBL. Sering-sering dicampur sih, DL dan PBL itu dicampur, padahal PBL sendiri itu ada sejarahnya. Kenapa kok sekarang jadi seperti itu urutannya itu kalau belajar-belajar yang PBL yang kemarin-kemarin jadi tahu. Ya, enggak apa-apa. Ini berarti DL terintegrasi STEM, tapi tolong nanti STEM-nya itu lebih diperlihatkan. Kan di sini nggak kelihatan STEM-nya ada di virtual lab, tapi tadi virtual lab-nya juga ditulis virtual lab saja. Atau Bu Haryani mungkin yang nggak kelihatan ya. Nggak lihat karena ini kan RPP. Nah, virtual lab-nya itu berarti itu apanya? Berarti STEM itu kan ada komponen-komponen sains, teknologi, teknologinya apa gitu kan? Engineeringnya apa? Berarti engineeringnya apa, Mbak? Nah, ini yang harus dikelihatan di fase 3. Engineeringnya apa nek STEM? Nek ngene iki. Iki kan hukum Faraday. Hukum Faraday itu kan jumlah listrik itu berbanding lurus dengan jumlah zat yang diubah atau bisa diendapkan, bisa diubah bilangan oksidasinya gitu kan. Misalnya mau mengubah uranium 6 jadi uranium 4 atau besi ini besi 3 plusnya ada berapa ya, besi 2 plusnya ada berapa ya, itu bisa memanfaatkan apa si ini apa hukum Faraday. Nah, jadi kalau hukum Faraday itu tidak hanya maksudnya perubahan bilangan oksidasi itu bisa terjadi pada apa namanya? Oke, sing praktek iki saiki jenenge apa, Mbak? Saudara praktek Pak apa membuat anu. Alah ya Allah harus ngomong apa mau? Penyepuan ngono arep muni penyepuan no angel. Iya, penyepuan saja contohnya atau ada yang lain? Ya, Mungkin Bu, Iya, penyepuan lukan. oh penyepuan saja. Berarti kalau ya nggak apa-apa sih. Misalnya ada yang lain kan juga bisa. Misalnya pengendapan itu kan juga bisa. Misalnya ini katakanlah kita penyepuan. Kalau penyepuan itu berarti di fase 3, dan fase 2 itu harus ada pertanyaan. Itu kan apa di fase 3-nya itu akan ada kaitan antara jumlah listrik dengan yang diendapkan. Jadi ada kaitan antara reaksi yang terjadi juga kan. Berarti di fase 3 itu misalnya
itu elektroplating, ya harus menuliskan reaksi di katoda apa, reaksi di anoda apa, gitu kan. Berarti saudara harus memfasilitasi supaya siswa menuliskan reaksi elektrolisis untuk penyebuan. Misalnya apa, di katoda apa, di anoda apa, gitu kan. Terus nanti baru reaksi totalnya seperti apa, kan gitu. Nah, ada seperti itu atau tidak, Mbak? Di LKPD-nya. Belum ada, Ibu. Nah, itu Belum berarti ada, Ibu. kalau hanya penyepuhan saja kan nanti materinya nggak dapet. Maksudnya kan dia hanya tahu, oh ini tertempel, tapi kenapa dia menempel, gitu kan? Bagaimana kalau itu dibalik, misalnya yang nempelnya itu di katoda atau di anoda dan sebagainya kan itu siswa harus tahu. Oleh karena itu, di fase buahnya itu pertanyaannya sampai ke situ. Nah, supaya siswa itu bertanya juga apa yang terjadi di anoda, reaksi apa yang terjadi di anoda, di katoda. Oleh karena itu, pada saat stimulus harus dibuat dikembangkan itu masalahnya supaya siswa bertanya, oh reaksi apa ya yang terjadi, misalnya gitu kan. Jadi stimulusnya itu ya misalnya mau elektroplating kan ini katoda, ini terjadi di anoda atau di katoda, misalnya seperti itu. Kalau ini juga sampai dengan ketebalan. Bahkan tadi kayaknya sampai ketebalan juga ya, sampai perhitungan ketebalan. Halo? Kok Bu Haryani tadi dengar ketebalan-ketebalan ya? Iya apa tidak? Sampai Ibu. Ya kalau sampai berarti kan ada perhitungannya. Ya kan? Berarti ada perhitungannya pemanfaatan hukum Faraday itu tadi berarti kalau ketebalan itu ya sama dengan jumlah listriknya berapa, jumlah zat yang diendapkan berapa. Jadi kita mau kepengen ketebalan berapa. Jadi kalau ketebalannya sekian maka jumlah listriknya ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan engineering. Engineeringnya itu variabel. Nah, untuk penyepuhan ini variabelnya bisa banyak. Kalau Mbak Iki mau ngambil variabel apa ketebalan ya berarti nanti ada kaitan antara jumlah listrik dengan ketebalan. Jumlah listrik itu kan bisa di I kali T itu kan I kali T itu kan jumlah listrik kan. Jadi arusnya berapa, waktunya berapa supaya ketemunya sekian, supaya ketebalannya sekian itu kan dihitung dulu. Nah, berarti nanti siswa itu dibagi-bagi dalam kelompok untuk membuat jumlah ketebalannya itu yang sekian. Nah, jumlah ketebalan itu sangat berkaitan dengan jumlah listrik atau arus kali waktu. Nah, itu dihitung dengan seksama gitu. Tapi engineeringnya itu tidak hanya misalnya ketebalan tidak hanya itu. Saudara bisa juga misalnya apa ya mau eh, mengetahui jumlah endapan yang terjadi itu juga tidak apa-apa. Misalnya kan dari elektrolisis ini kan juga bisa untuk mengetahui berapa misalnya ini ada larutan CuSO4 gitu kan. Larutan CuSO4 itu pengen tahu berapa sih jumlah Cu-nya. Nah, itu jumlah Cu-nya itu kan bisa apa maksudnya itu nanti Cu itu bisa ditempelkan di besi misalnya atau tidak harus ditempelkan di besi ya misalnya kalau perak nitrat itu berarti jumlah endapan Ag-nya gitu ada berapa. Nah, itu bisa untuk variabel, untuk engineering. Maksudnya engineering itu variasi. Bingung toh? Jadi karena saudara tadi anunya apa banyak yang lebih fokus ke DL, tapi ada juga tadi berarti yang apa praktikum virtualnya itu satu engineeringnya itu variabelnya itu bisa tadi jumlah listrik yang dibutuhkan untuk mengendapkan iki. Misalnya kelompok iki nggak bisa mini, kelompok iki nggak bisa mini. Atau saudara bisa juga pengen mengetahui apa EPA di besi 2 plus dan besi 3 plus itu ada berapa, itu juga bisa untuk variabel. Bisa juga itu tadi yang diendapkan itu berapa gitu. Jadi variabelnya itu bisa jumlah listrik, bisa waktu, bisa jumlah endapan gitu kan atau ketebalan gitu bisa. Gitu.
Itu maksudnya kalau set, betul-betul set ya. Kok set? Apa Mas? Mbak mau stem ya Allah Gusti. Ibu Haryani tentu. Tidak apa-apa, monggo silahkan kalau STEM-nya itu nanti diterapkan pada saat praktikum virtual. Tapi harus diberi tugas dengan jelas. Nah, kelompok ini membuat yang ketebalannya berapa. Atau mau yang apa-apa saja boleh saja, terserah monggo. Itu ya. Tetapi ini jumlah listrik hubungannya dengan, jadi misalnya gini ya Mbak, Ag plus ditambah elektron menjadi Ag misalnya ya. Berarti 1 mol Ag plus setara dengan 1 mol elektron. 1 mol elektron itu berapa? 1 mol itu 6,023 kali 10 pangkat 23. Muatan 1 elektron ki piro Mbak, aku lali berapa. Sehingga nanti saudara bisa menemukan, siswa itu juga diajak menemukan berarti bahwa 1 Faraday itu setara dengan 16 piro Mbak? 46.800 apa berapa? Itu dari situ juga. Maksudnya kalau membahas hukum Faraday itu juga kenapa sih itu kok eh, jumlah 1 Faraday itu kok sekian, itu juga termasuk diberikan ke siswa satu. Kalau sudah tahu jadi persamaan hukum Faraday itu sama dengan W EIT per F. Kenapa kok W kok sama dengan EIT per F, itu juga dibahas, sedikit dibahas gitu. Yang ketiga, saudara mau menerapkan STEM-nya itu. Nah, STEM-nya itu engineering-nya itu variabelnya. Kalau teknologinya kan ada juga kan. Teknologinya itu kan misalnya apa ya, bagaimana supaya ini melekat kuat. Maksudnya kalau menyepuh itu supaya melekat kuat. Oh, itu dikasih zat nyawa kompleks misalnya. Itu namanya teknologi. Tapi kalau engineeringnya itu tadi variabelnya. Oh, variabelnya mau buat ketebalan sekian, sekian, sekian. Nah, itu dibuat dalam kelompok. Kalau matematikanya kan hitungan. Kalau sainsnya kan ada, gampang gitu. Gitu nggih. Kira-kira nggak apa-apa mau pakai DL nggak apa-apa, tapi STEM-nya juga diperlihatkan karena yang sedang dibahas itu STEM. Jadi saudara pada mau membuat yang apa praktikum virtual boleh, tetapi STEM-nya harus ditonjolkan. Apa engineering-nya, apa teknologinya, gitu. Gitu ya Mbak. Mbak Anissa, Mbak Sopo iki sing maju? Baik, Bu. Sudah habis ya, ini mahasiswanya tinggal berapa? 23 ya. Aslinya berapa? 21, Mbak, Bu. tolong nanti ini yang tidak masuk, tolong sampaikan ke Ibu ya. Yang masuk ini 23 tadi Ibu sudah sudah apa? Itu eh, daftar hadirnya itu sudah ada 25. Sekarang yang 20 tinggal 23 nanti tolong oh, malah 22. Nah, ini pas 22 ini siapa saja? Ya Mas Kahar ya. Maaf, Oke. Bu. Oke. Kelas kami jumlahnya 22 orang, Bu. Oh, cuma 22. Oh ya, Oke. oke. Kalau begitu masuk semua. Nggih. Enggak apa-apa. Nanti minggu depan kita ketemu langsung saja ya. Tak ulangi sampai awal-awal mungkin dari awal. Kita berarti apa? Minggu depan STEAM atau pemecahan masalah atau apa? Utamanya. Teknosain, Bu. Oke, pemecahan masalah nanti mungkin Ibu tambah untuk yang mengulang yang kemarin-kemarin sedikit-sedikit kesimpulan karena pertemuan terakhir kan. Berarti kita minggu depan tetap hari Jumat jam 1 atau ada ditambah hari lain enggak apa-apa? Jam Atau mau 1 diganti hari saja. lain? Jam 1 saja. Tapi luring ya, Mbak? Ya, kita luring ya. Oke deh kalau begitu. Nanti ini kan Ibu nggak bisa ngorek-orek kalau gini. Oh, aku juga nggak pintar ngorek-orek itu. Berarti ini nanti tugas-tugasnya itu nanti tolong ini di print ya, biar Ibu bisa memberikan masukan. Betul nggih, Mbak? Terutama yang hari ini saja dan besok. Oke, monggo silakan anu, atau mari kita tutup. Kalau nggak ada pertanyaan atau misalnya ada pertanyaan nggak apa-apa nanti di grup. Itu nggih. Mari kita melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mari mudah-mudahan apa yang kita lakukan diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan juga bernilai ibadah.
Dan ini dianggap suatu majelis yang sangat dicintai Allah. Gitu nggih. Sampai ketemu lagi Jumat depan secara luring. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Makasih banyak, Bu. Iya, iya nanti kalau ada pertanyaan boleh lewat grup ya, barangkali ada yang mau ditanyakan. Oke. Pun, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Ya, Ibu warahmatullahi live ya. wabarakatuh. Ibu.